alias Pak Huta yang mengambil uang dari Bank BRI, kemudian sebesar 27 miliar dipakai buat judi slot. Suaminya seperti apa? Konsultasi dulu atau gimana? Ya tentunya begini, ini kan Mbak Lia mau cerai, mengajukan gugat cerai. Sudah kita siapkan dokumen-dokumen gugatannya, tapi kemudian kita harus konsultasi. Selalu ada konseling dulu nih di dalam nih, tentunya kita siapkan. Kalau pendaftarannya kan bisa langsung, bisa ekor, ya. Tapi yang paling penting adalah konseling dengan panitra, ya. Jadi itu dia. Nah, kita agendanya adalah konseling dan ini siapa tahu langsung masukin gugatan juga bisa juga. Gitu. Alasannya gugat cerai apa? Gugat cerai alasannya begini, ya. Jadi kita terbuka aja. Ini ada persoalan krusial yang terjadi di wilayah suaminya Mbak Lia ini. Siapa namanya suaminya? Munawir Najib. Panggilannya Huta. Nah, Huta ini dia kepala cabang di Bank BRI. Kepala cabang di Bank BRI cabang Tondano Manado di Sulawesi Utara. Dia ini kena judi online. Jadi uang Bank BRI ini dipakai 27 miliar buat main, begitu ya? Buat main judi online. Jadi dia memakai ini, Mbak Lia nggak kebagian nih, atau memang tidak tahu sama sekali, dan memang jadi nggak ada uang yang ke wilayah Mbak Lia ini kan. Nah, ditahan di kejaksaan. Jadi uang Bank BRI dari cabang Sulawesi Utara itu dipakai senilai 27 miliar untuk main judi slot. Ya, Bank BRI juga udah investigasi. Ini permainan judi slot ini karena uangnya langsung dari bank ke bandar. Nah, persoalannya yang paling berat adalah Bank BRI kebobolan. Ya, ini Bank BRI kebobolan senilai 27 miliar dan mereka diam-diam saja ini kan. Nah, ini apakah sistem banknya ini rusak atau apa kita nggak tahu. Yang jelas bobol nih banknya nih. Nah, tapi Bang, saya potong dulu Bang. Ini kan bukannya soal Bank BRI-nya. Iya, nah, lianya gimana? Iya. Nah, gitu. lianya ini ada katanya dengan ini. Iya. Karena jangan sampai Mbak Lia ini terseret secara pidana, yaitu karena dia nggak pernah terima uang dari mana-mana gitu dan nggak tahu juga persoalannya. Ini kan karena dia suami istri. Setiap harta yang diambil oleh suami bisa jadi ngerebet ke istri kan. Dan ini karena dilakukan tanpa sepengetahuan dari Mbak Lia, ini berbahaya. Jadi ada aspek di mana pengamanan secara pidana juga Mbak Lia. Kemudian ya sudah, ini kan ditahan oleh kejaksaan dari Sulawesi Utara ya, sehingga ya Mbak Lia memutuskan cerai karena kemungkinan juga dia ini ditahan ini bisa lama nih, karena bisa money laundering, bisa pembobolan uang bank kan begitu kan, ini bisa lama ya. Makanya supaya terhindar dari rembetan pidana, dan kemudian kan kebetulan sudah dicek oleh bank ternyata nggak ada uang yang ngalir ke Mbak Lia, jadi ya sudah, ini sangat menyakitkan hati lah, ini bagian dari perasaan sakit hati sehingga Mbak Lia ini akhirnya menggugat cerai. Jadi Lia jadi selama ada masalah ini Lia udah pernah dipanggil diperiksa sama polisi tentang ini? Karena pertama kali Lia itu kan 2 Desember, terus malam itu besoknya ya terus langsung minta ketemu sama kepala pembinanya di sana kan, karena Lia mau memastikan apakah ini benar, karena uang sebanyak itu kayak nggak masuk akal kalau pakai begitu mudahnya dipakai gitu kan. Tapi pimpinannya memang sudah memastikan, dan saya bilang saya siap diperiksa 24 jam setiap hari, saya siap bahwa saya nggak tahu apa-apa, dan bisa dibuka rekening koran saya. Di semua bank saya mengizinkan berapa saldo saya dan berapa uang terbanyak yang saya terima selama ini, itu untuk memastikan saya untuk kedepannya melangkah. Karena kalau saya tidak begitu, saya harus nunggu panggilan atau pemeriksaan segala macam, jadi saya harus bergerak sendiri. Makanya saya langsung ketemu sama pimpinan beliau untuk menjelaskan bahwa saya benar-benar tidak tahu menahu masalah ini dan amat sangat terpukul lah. Sebagai istri saya bisa kecolongan sebanyak ini tuh shock. Tapi emang awalnya berarti tidak ada keterbukaan dari suami ya? Sebenarnya kalau masalah ini tuh sebelum nikah mungkin ada kalau bisa googling di YouTube tuh ada 7 tahun yang lalu tuh sebelum nikah tuh pernah juga kejadian. Tapi kan saya bilang ya udah kita nggak usah nikah, nanti kalau nikah saya takut punya suami begitu gitu kan. Akhirnya enggak, itu kan setiap orang kan bisa berubah. Jadi ya saya percaya sekali 2 kali, ternyata yang terakhir kali ini itu yang saya tahu ya. Sebelumnya saya nggak tahu, mungkin
pimpinan beliau yang lebih tahu berapa kali, karena kan transaksi itu pasti ada ya Bang. Iya. Tidak transaksi itu masih ada. Jadi yang aku tahu ya 3-4 kali ini tuh berarti memang sudah tidak ada niat untuk merubah, karena lebih banyak. Maret itu uang program hamil pun itu sudah dia pakai, jadi saya sudah memaafkan. Karena pikir ya berarti memang belum jodohnya kita punya anak ya, karena uang pun sampai dia pakai dan dia nangis-nangis, dia sujud-sujud. Saya Dipakai buat apa nih Bang? Dipakai buat judi online, dia baru ngaku. Dia nangis-nangis minta maaf. Saya nggak marah, demi Allah. Bisa ditanya lagi dia ke saya nggak marah. Saya cuma kok bisa, masya Allah kok bisa gitu aja. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau ribet masalah uang. Toh kalau bukan hak kita juga ya mau diapa gitu kan. Tapi ini yang masalah lagi baru Maret, Desember kejadian lagi gitu kan. Berarti memang tangisannya, minta maafnya, tobatnya tuh bohong. Berarti dia bohong karena jarak berapa bulan dia bisa ngelakuin lagi gitu kan. Ya sudah berarti memang Ngelakuin apa kali ya? Ngelakuin apa? Judi online. jadi online. Berarti ini Gugatan ini menjadi apa puncak dari Lia sendiri. Karena selama dari Maret itu juga saya tinggal bersama, tapi kita tidak berhubungan badan juga. Jadi mungkin pikirannya sudah ke situ kan. Itu pun bisa jadi Pikirannya kemana Mbak Lia? ke judi online. Mama Lia Lia udah ini, udah trauma. Lia udah ngomong sama suami mau gugat cerai. Sudah. Apa responnya? Tapi sebelum saya ngomong tuh dia, karena emang kesepakatan dari awal dulu memang kalau kejadian lagi saya pasti gugat cerai gitu. Saya lebih baik dapat suami yang orang biasa-biasa, saya bisa cari berdua, bisa cari lagi uang gitu kan, daripada saya tidak sampai kaya seandainya atau punya jabatan dulu tapi tidak bisa ya seperti inilah kayak kejadiannya gitu kan. Jadi waktu dia nangis, dia bilang tanggal 2 Desember itu pas ulang tahun dia, dan dia nangis, dia bilang nggak apa-apa yang kamu cerita saya, nggak apa-apa. Dia langsung bilang begitu dari awal, dia langsung, karena dia tahu konsekuensi. Ini udah yang berapa kali kejadian ini? Mau Yang cerai? tahu ya 3 kali. Apa kenapa? Mau cerai ini udah berapa kali Baru kejadian? mau cerai. Mau cerai ini baru. Yang 3 kali itu kan yang ngelakuin kesalahan ngaku ke saya, dan saya kasih kesempatan. Dia bukan selingkuh nih, bukan tipe selingkuh nih. Suami bagus sebenarnya kalau dari sisi apa Kita pun nggak pernah berantem. hubungan cinta ya. Tapi kalau hubungannya ini kan nggak cuma cinta ya, tapi macam-macam. Salah satu macam yang bikin rusak itu ya dia suka main judi online. Nah judi online ini udah 3 kali nih yang ketahuan. Persoalannya pikirnya cuma pakai uang gaji aja, ternyata uang dari bank juga dipakai, dibobolnya itu. Akhirnya sekarang sejak tanggal 23 ditahan kejaksaan di Manado. Si Pak siapa ini? Pak Sundari Najib ini ditahan di kejaksaan Manado karena yang kasus itu juga polisi dapat kejaksaan aja. Sebenarnya kita nggak mau itu ya bang, nggak mau buka masalah ini ya. Tapi karena aku dapat teror terus, seolah-olah aku tuh yang menzolimi dia di saat suami lagi. Orang katanya suami ada masalah aja. Suami ada masalah ditinggal sama istrinya. Awalnya tuh nggak pernah ngebuka. Coba dilihat semua sosmed saya, nggak ada saya ngebuka aib apapun. Saya cuma bilang kita pisah. Saya udah pisah, saya sendiri situ aja. Tapi karena pihak mereka meneror saya tertekan gitu kan. Jadi ya harus, ya Bang Rio bilang ya sudah kita harus buka-bukaan kalau kayak gini, karena kalau enggak pasti kamu yang kena deh gitu kan. Awalnya saya nggak mau ngebuka ini karena ya ngapain saya buka aib, ujung-ujungnya cerai juga kan. Saya cuma pengen cerai udah. Saya kemarin juga bawa media, nggak usah, saya tuh pengennya tuh status saya tuh cerai gitu saja. Tapi dari keluarga, dari pihak mereka tuh kayak nggak terima ditinggalin gitu kan, dan mereka nggak tahu bahwa penyebab perceraiannya tuh seperti ini. Mereka pikir selingkuh atau apa, enggak. Ini kalau selingkuh masih kasih maaf lah ya kan, berarti memang sayanya harus introspeksi dengan diri saya. Mungkin saya kurang cantik, kurang tinggi, kurang seksi sebagai perempuan gitu. Ini enggak gitu. Akhirnya ya saya konsultasi sama Bang Dio gimana ya, saya diteror terus ini tiap hari gitu. Teman-teman saya juga, teman-teman saya yang setiap hari sama saya, setiap hari diteleponin terus, di WA, di DM, di telepon, bukan saya doang gitu. Akhirnya Bang Dio bilang ya sudah, nanti kita memang harus jelaskan, kita bilang kebenarannya seperti apa yang kita harus ungkapkan. Awalnya nggak ada ya Bang Dio. Iya betul. Jadi awalnya kita nggak mau media karena ini kan persoalan keluarga ya, cerai ya. Saya juga malu juga kan. Jadi cuman kemudian ada hubungan antara hubungan ini sifatnya kemungkinan hukum ya, karena pertama diteror oleh keluarga, kedua juga ada kecurigaan dari pihak kejaksaan, dari pihak mana-mana yang mungkin jangan sampai uang ini tahu-tahu nyampe ke Mbak Lia kan. Ini yang menjadi berat ini.
Nah, kita pikir kita harus jernihkan ini juga. Kebetulan dari wilayah Bank BRI juga udah menyatakan tidak ada uang yang masuk ke wilayah Balia. Jadi ini posisinya aman lah ya, dan itu sementara nih ya kan. Nah, tapi kalau nggak kita buka ini alasan cerainya ini tentunya berbahaya juga, karena desas-desus di wilayah Sulawesi Utara tuh udah tinggi banget nih. Ada urusan apa nih Mbak Lia dengan suaminya nih kan, gitu kan. Nah itu dia. Nah sekarang kita suka apa sih penyebab ini bercerai, dan kenapa ini harus disampaikan secara transparan ke media supaya nanti tidak timbul kesalahpahaman. Daripada jadi desas-desus, kita sampaikan saja bahwasanya kita Mbak Lia ini bercerai didampingi oleh saya adalah salah satu poin utamanya karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh suaminya Mbak Lia, Pak Munawir ini alias Pak Buta, yang mengambil uang dari Bank BRI, kemudian sebesar 27 miliar dipakai buat judi slot 303 nih, ya kan? Nah ini kemudian Mbak Lia nggak tahu sama sekali. Nah, kemudian dicek ke bank juga lewat pimpinan bank, memang tidak ada uang yang mengalir ke rekeningnya Mbak Lia, gitu. Nah, tapi desas-desus ini kan tinggi di wilayah Sulawesi sana kan, sehingga mau nggak mau Mbak Lia harus memutuskan bercerai, menghindari kemudaratan. Yang kedua, kemudian menjadi terang bahwasanya apa penyebab bercerainya. Kalau cerai karena selingkuh mungkin nggak sampai ke media ini kita nggak ceritakan kan, tapi karena ini cerainya karena judi online, salah satu penyebab rusaknya bangsa ini kan judi online ya. Kebetulan saya nggak pernah ikut judi online, atau teman-teman ya.